Lights, camera, action. Halo teman-teman, nah kembali lagi nih dengan saya Melinda Teresiawati dengan NIM 2006110234 dari kelas 4B6. Nah seperti biasa, video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur SEMM dalam mata kuliah Manajemen Teknologi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai topik perkembangan teknologi melalui tahapan revolusi industri. Apa dampak revolusi industri pada suatu perusahaan? Dan negara mana saja yang menerapkan revolusi industri tersebut? Dan apa kaitannya dengan manajemen operasional? Disimak baik-baik ya teman-teman. Revolusi Industri 1.0 merupakan revolusi industri di bidang industri yang terjadi pertama kali pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar-besaran pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada, serta memproduksi produk khususnya pada bidang sebagai berikut. Yang pertama pertanian, kedua manufaktur, ketiga transportasi, keempat pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Revolusi Industri 2.0. Nah, pada revolusi industri ini terjadi pada abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya digunakan dalam suatu proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik. Penemuan tersebut yang memicu kemunculan teknologi baru, yaitu seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi kemajuan teknologi di seluruh dunia. Revolusi Industri 3.0. Nah, pada revolusi industri ini terjadi di akhir abad ke-20 yang ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Jika dibandingkan dengan revolusi terdahulu, di mana revolusi 1.0 yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi 2.0 yang dipicu dengan adanya ban yang berjalan dan juga tenaga pembangkit listrik. Revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak juga dapat berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Revolusi Industri 4.0. Dengan adanya revolusi 4.0 ini yang mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Berbagai teknologi baru bermunculan yang tidak pernah terpikirkan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang satu ini. Yang terakhir yaitu revolusi industri 5.0. Diperkirakan oleh negara Jepang yang mengumumkan akan kemungkinannya revolusi konsep industri 5.0 yang disebut sebagai era kebangkitan masyarakat. Konsep yang diusung pada revolusi industri 5.0 ini akan lebih fokus terhadap kombinasi pendayagunaan berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Selanjutnya, dampak revolusi industri pada suatu perusahaan. Yang pertama, pada revolusi 1.0 memiliki dampak yaitu pencemaran lingkungan akibat asap yang dikeluarkan mesin uap dikarenakan melakukan proses pembakaran kayu serta batu bara yang menyebabkan polusi udara serta munculnya limbah pabrik akibat penggunaan mesin uap tersebut dalam proses produksi. Kemudian pada revolusi 2.0, revolusi ini yang membuat terbentuknya berbagai divisi pekerjaan di mana setiap individu ataupun pekerja hanya berfokus pada pekerjaannya di bagian tertentu dari keseluruhan proses produksi yang ada.
Sedangkan pada revolusi 3.0, banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia yang membuat peluang lowongan tenaga kerja semakin sempit. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang semakin canggih. Dalam revolusi 4.0, pada era ini yang ditunjukkan bahwa perusahaan yang ada tidak lagi bersaing atau fokus terhadap jumlah hasil produksi yang dibuat. Namun, persaingan ditunjukkan ke bagaimana setiap perusahaan mampu memberikan inovasi, pelayanan yang terbaik serta maksimal kecepatan sebuah perusahaan dalam mengembangkan sebuah ide. Dan yang terakhir, pada revolusi 5.0, contohnya yang ada di negara Indonesia. Salah satu perusahaan yang sudah siap menghadapi revolusi industri 5.0 ini adalah perusahaan pelayanan seperti ojek online maupun perusahaan pelangganan dana. Nah, teman-teman, biar lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu revolusi industri. Revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri mengubah kegiatan di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga teknologi. Negara yang melakukan revolusi industri. Nah, teman-teman, proses revolusi industri ini terjadi pada abad ke-18, yaitu pada negara Inggris. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Pembahasan yang terakhir yaitu kaitan revolusi industri dengan manajemen operasional. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, perusahaan perlu memikirkan langkah-langkah strategis dalam membuat perencanaan penggunaan sumber dayanya, terutama sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. Dengan adanya revolusi industri ini, suatu organisasi dapat menyelesaikan segala tugas pekerjaan dengan lebih ringan. Seorang manajer operasional dapat dengan mudah mendapatkan laporan secara real time dari proses operasional. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya paparkan mengenai perkembangan teknologi sesuai tahapan revolusi industri dan negara mana saja yang melakukan revolusi industri serta kaitannya dengan manajemen operasional. Saya Melinda Teresiawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Manado. Terima kasih.